Saya teringat dengan di dalam hadis rawi Imam Abbas radhiyallahu an. Imam Abbas beliau pernah bermimpi dalam impiannya itu ternyata pamannya Rasulullah yang bernama Abu Lahab. Beliau adalah musuhnya Rasulullah SAW. Beliau telah dilukiskan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Lahab, tetapi beliau mendapatkan keringanan azab kubur dari Allah setiap hari Senin. Setiap hari Senin Abu Lahab diberikan keringanan azab oleh Allah karena begitu gembira menyambut kedatangan Rasulullah SAW dengan cara apa? Dengan cara memerdekakan budaknya yang bernama Su'aibah al-Islamiyah. Marzukni ziyaratan baitikal mu'azzam wa nabiyyikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Perbanyak itu Bu, insyaallah mulai bulan depan ibu-ibu bapak semuanya bisa berziarah ke makam Rasulullah. Ada 4 hal cemburunya Nabi Adam dengan umatnya Nabi. Ada 4 perkara sangat cemburu Nabi Adam jika dibandingkan dengan kita nih. Yang pertama apa? Kata Nabi Adam, saya sangat cemburu ketika saya ingin tobat kepada Allah, maka saya harus pergi ke Mekah. Kenapa? Tobatnya Nabi Adam itu diterimanya adalah di Mekah, yang sekarang namanya adalah tempat wukuf di Jabal Rahmah. بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Para jamaah yang pada malam hari ini sama-sama kita muliakan guru kita Kang Ustadz Aef, ada Kang Ustadz siapa nih, pimpinan Majelis Ta'lim Ziyadatul Khair, para ustazah, para ustadz, para hujjah, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, yang mudah-mudahan pada malam ini kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah merupakan tanggal 11 di bulan Rabiul Awal. Jika saya bertanya sama ibu-ibu atau jamaah yang lainnya, termasuk dari bapak-bapak, persiapan apakah yang telah kita siapkan untuk menyambut sebuah hari yang istimewa, yaitu adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Biasanya kita senantiasa mempersiapkan ketika ada sebuah agenda, terutama untuk pergantian tahun baru, kita sudah booking villa, sudah booking tempat, mempersiapkan finansialnya supaya acara dalam pergantian tahun baru itu berjalan lancar dan sukses. Bukan hanya ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah telah kita persiapkan untuk menyambut kedatangan tahun baru. Ketika kita untuk menyambut kedatangan manusia yang paling mulia, sudah sampai di mana persiapan kita? Apakah sudah kita mempersiapkan ratusan bahkan jutaan rupiah untuk menyambut kedatangan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? 4 malaikat
yaitu Jibril, Mikail, Israfil, dan Ijrail, semuanya telah berjanji di depan Rasulullah. Keempat malaikat itu berjanji di depan Rasulullah. Jika kita dengar janjinya itu, ini sangat indah, dan ini adalah sangat menguntungkan terhadap umatnya Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, Jibril mengatakan begini, Bu. Kata malaikat Jibril kepada Nabi, wahai Rasulullah, jika umatmu selama hidup di dunia sholawat selama 10 kali atau sebanyak 10 kali dalam sehari semalam, maka niscaya aku akan menjemputnya di hari kiamat sampai dengan masuk surganya Allah. Ini adalah janjinya malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril berjanji sama Rasulullah, jika umatmu semasa hidup melakukan pembacaan sholawat yang sebanyak sehari semalam minimal 10 kali, maka kata malaikat Jibril, aku akan menjemputnya nanti di yaumil qiyamah sampai dengan masuk surganya Allah. Maka kita sering membaca sholawat bukan hanya di luar ibadah ritual sholat, tetapi di luar ibadah-ibadah yang lain kita senantiasa diawali dengan sholawat. Betul nggak? Kemudian malaikat Mikail juga sama. Malaikat Mikail berjanji sama Rasulullah, wahai Rasulullah, jika umatmu semasa hidup di dunia membaca sholawat sehari semalam minimal 10 kali, maka aku akan memberikan air dari telagamu nanti di surga. Ini adalah membacanya 10 kali. Kemudian malaikat Israfil pun juga sama. Ya Rasulullah, jika umatmu membaca sholawat sebanyak 10 kali dalam sehari semalam, aku akan senantiasa sujud sama Allah. Tidak akan pernah bangun dari sujud itu sampai Allah mengampuni dosa orang yang bersholawat sebanyak 10 kali. Ini adalah merupakan keuntungan bagi kita jika dalam sebuah kegiatan pengajian dimanapun, apalagi ini adalah momentumnya di bulan Maulid, perbanyaklah sholawat kepadanya. Maka pada saat kita membaca sholawat 10 kali, itu sudah sangat indah banget. Malaikat Jibril akan menjemput kita di yaumil qiyamah sampai kita masuk ke surganya Allah. Malaikat Mikail pun juga sama, akan memberikan fasilitas telaganya Rasulullah nanti di surga. Jika kita mencicipi walaupun hanya 1 tetes di telaganya Rasulullah yang disebut dengan telaga Kautsar, maka orang itu tidak akan pernah mengalami kehausan selama-lamanya. Kemudian malaikat Israfil juga sama, akan selalu sujud sama Allah, tidak akan bangun dari tempat sujudnya sampai Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang bersolawat kepada Rasulullah. Kemudian malaikat Ijrail sama, beliau berjanji di depan Rasulullah, ya Rasulullah, jika umatmu selama hidup di alam dunia membaca sholawat sehari semalam minimal 10 kali, nanti aku akan jemput, mencabut ruhnya seperti halnya aku mencabut ruhnya para anbiya. Maka ini adalah sangat enak dan juga sangat menguntungkan bagi kita. Malaikat Ijrail saja akan mencabut nyawa manusia yang sehari semalam membaca sholawat minimalnya 10 kali, dicabutnya seperti halnya para arwah anbiya. Maka yang namanya kematian tidak usah untuk ditakutkan. Kematian tidak perlu untuk didramatisir yang terlalu menyeramkan. Bagi kita yang senantiasa membaca sholawat kepada Rasulullah SAW sehari semalam minimal 10 kali, maka malaikat Jibril itu seperti mencabutnya nyawa para arwah anbiya. Maka inilah keuntungan kita di dalam bulan Rabiul Awal, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Jangankan kita untuk membaca sholawat, menyambutnya saja ini pahala yang sangat besar. Saya teringat dengan di dalam hadis rawi Imam Abbas radhiyallahu an. Imam Abbas beliau pernah bermimpi dalam impiannya itu ternyata pamannya Rasulullah yang bernama Abu Lahab. Beliau adalah musuhnya Rasulullah SAW. Beliau telah dilukiskan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Lahab
tetapi beliau mendapatkan keringanan azab kubur dari Allah setiap hari Senin. Setiap hari Senin Abu Lahab diberikan keringanan azab oleh Allah karena begitu gembira menyambut kedatangan Rasulullah SAW dengan cara apa? Dengan cara memerdekakan budaknya yang bernama Su'aibah al-Islamiyah. Su'aibah al-Islamiyah yang saat kemudian beliau yang menjadi penyusu Rasulullah yang pertama sebelum Halimatus Sa'diyah. Maka Abu Lahab mendapatkan keringanan dari Allah karena Abu Lahab menyambut kedatangan manusia yang paling mulia, yaitu dengan cara membebaskan budak atau hamba sahaya. Pertanyaan bagi kita, sudah sejauh mana kita untuk menyongsong untuk hari esok? Apakah kita telah mempersiapkan dari A sampai dengan Z-nya? Seperti halnya kita mempersiapkan untuk weekend, seperti halnya kita mempersiapkan untuk pergantian tahun baru. Sudah sejauh mana kita untuk mempersiapkan menyambut kedatangan kelahiran beliau? Asyiral muslimin rahimakumullah, maka dari janji-janji malaikat tersebut yang 4, kemudian ini dilukiskan di dalam sebuah hadits qudsi bahwa perjanjian yang dilakukan oleh malaikat tidak mungkin ada bohongnya. Maka di bulan ini mari kita untuk terus bersolawat kepada Rasulullah agar kita mendapatkan syafaatnya bukan hanya di yaumil qiyamah tetapi dari dunia hingga yaumil qiyamah. Saya teringat kemarin pada saat pas perjalanan rangkaian umroh, suhu derajat yang begitu panas 45 derajat, tetapi pada saat nyeker punten, nyeker di kota Mekah, di kota Madinah ini tidak pernah terasa panas. Indahnya minta ampun luar biasa. Healing yang paling indah yaitu di tempat raudhahnya Rasulullah. Tidak pernah terasa panas, tidak pernah terasa bau. Walaupun jutaan manusia berjubel untuk berziarah ke makam beliau, tidak ada perasaan panas walaupun dalam keadaan cuaca 45 derajat. Inilah healing yang paling menyejukkan. Mudah-mudahan kita senantiasa untuk bersama-sama nanti pengajian Jatiul Khair kita ziarah bersama-sama salembur insya. Kan ada doanya, Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa nabiyyikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar. Apa enggak? Enggak. Perbanyak aja itu, Bu. Allahumma rzuqna. Kalau kita yang memimpin doanya, kalau sendiri Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam wa nabiyyikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tidak pandang apakah dia itu punya duit ataupun tidak, kalau Allah sudah menggerakkan, kalau Allah yang sudah mengundang, tidak ada yang mustahil bagi kita untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah. Apa doanya tadi? Apa? Ada yang hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni ziyaratan baitikal mu'azzam wa nabiyyikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekali lagi ya, Allahumma rzuqni ziyaratan baitikal mu'azzam wa nabiyyikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Perbanyak itu, Bu, insyaallah mulai bulan depan ibu-ibu bapak semuanya bisa berziarah ke makam Rasulullah jika yang mampu, jika ada duitnya insya. Ini yang paling indah. Ibu-ibu bapak-bapak rahimakumullah, pada pertemuan kali ini saya teringat dengan sebuah kisah. Ada berbagai sahabat Nabi yang memang menurut secara pandangan syariat beliau itu tidak mungkin untuk masuk surganya Allah. Secara syariat loh. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Nuaiman. Kenal, Bu? Nuaiman, siapa Nuaiman?
Ada yang kenal siapa sahabat Nabi yang bernama Nuaiman? Nuaiman secara pandangan zahir ini adalah orang yang ahli abok, orang yang suka gemar minum minuman keras. Itu adalah Nuaiman. Tetapi beliau divonis oleh Allah masuk surganya Allah. Maka surga dan neraka adalah hak prerogatif Allah. Kita tidak bisa menilai si A, kita jamin dia itu masuk neraka, enggak. Si B kita jamin masuk surga, tidak. Yang menjamin surga atau neraka adalah hak prerogatifnya Allah. Ketika Allah sudah menakdirkan orang tersebut, walaupun memang secara zahir orang itu adalah ahli mabuk, tetapi bagi pandangan Allah dimasukkanlah ke surganya Allah. Mengapa demikian? Karena Nuaiman yang pertama adalah senantiasa membuat Nabi itu tersenyum, membuat Nabi itu sangat suka terhadap Nuaiman. Bukan berarti loba heuri lain, bukan berarti banyak bercanda, bukan, tetapi senantiasa mengundang Rasulullah itu menjadi beliau sangat senang akan keberadaan Nuaiman. Walaupun memang setiap hari Rasulullah itu tahu, wahai Nuaiman, bahwa yang namanya mabuk itu adalah hukumnya haram jelas. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya minum-minuman keras, mengundi nasib, ini adalah perbuatan pekerjaan syaitan, maka jauhilah perbuatan itu supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Minuman keras sudah tahu Nuaiman, ini adalah perbuatan yang haram, yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh agama Islam, tetapi beliau senantiasa membuat Nabi itu senang. Kita kapan bisa membuat Nabi senang? Maka kita sangat beruntung ada di akhir zaman, walaupun tidak pernah melihat secara langsung Rasulullah, mimpi pun juga tidak pernah, jangankan dengan Nabi, mimpi dengan aulia juga enggak pernah, mimpi dengan kiai juga enggak pernah. Karena kita sebelum wudu, sebelum tidurnya ini tidak diawali dengan wudu, maka kita biasanya mimpinya yang tepararuguh, mimpinya yang aneh-aneh. Bukan mimpi bertemu dengan kekasih kita, bukan mimpi bertemu dengan guru kita, bukan mimpi bertemu dengan kiai kita, karena proses sebelum tidurnya kita jarang untuk berdoa. Makanya kalau ketika saya memberikan sebuah doa, kalau saya belum pernah melakukan, Bu, saya nggak berani. Kalau saya nggak pernah melakukan atau tidak istiqomah dalam perbuatan, maka saya tidak berani untuk memberikan doa itu. Tidak mungkin saya akan memberikan, mengucapkan, menyampaikan doa apapun kalau saya belum pernah istiqomah. Salah satunya apa, Bu? Salah satunya tadi kita perbanyak tadi doa Allahumma rzuqni ziyaratan baitikal mu'azzam wa nabikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi asanil hal bi rahmatil alamin. Ada juga yang berikutnya, kalau misalkan mau lebih panjang, Allahumma ij'al fid dunya ziyaratahu wa fil qiyamati syafa'atahu wa fil jannati wa ru'yatahu wa murafaqatahu. Pernah kan? Apa enggak? Pernah diamalkan? Allahumma ij'al fid dunya, ya Allah jadikanlah, ya Allah izinkanlah, takdirkanlah fid dunya, di dunia ini ziarah. Allahumma ij'al fid dunya ziarah, izinkanlah aku di alam bumi ini bisa ziarah ke makam Rasulullah. Wa fil qiyamati syafa'atahu, di hari kiamat izinkanlah ya Allah aku memohon syafaatnya Rasulullah. Kemudian wa fil jannati, dan di surga ya Allah izinkanlah hambamu ini bisa berbarengan, bisa bertetangga melihat wajahnya Rasulullah. Maka pahala yang paling gede bagi kita adalah bukan surga. Pahala yang paling utama bagi kita bukan surga. Yang paling indah adalah bagaimana kita bisa menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi. Kak Imam Sibli di dalam kitab Nasaibul Ibad, beliau itu senantiasa kasengsrem. Apa ya kasengsrem ya kayak ya? Bahasa Indonesia nak. Pokoknya begitu menggebu-gebu.
ingin melihat melalui mimpinya bersama dengan Rasulullah. Imam Shibli senantiasa setiap sholat, lihat oleh ibu bapak di dalam kitab Nasihul Ibad, kalau tidak salah halaman 8 dan juga halaman 9, beliau tidak pernah lepas di dalam kalimat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu ta'ala ila akhirih. Imam Shibli ini senantiasa mendawankan surah itu, surah At-Taubah, laqad ja'akum ila akhirih, sampai beliau pada saat mimpi dicium kedua kening matanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sangat ingat ya, siapa yang pengen nih mimpi bersama dengan Rasul? Yang paling indah adalah bisa mimpi bersama Rasulullah SAW. Jika kita mampu untuk mimpi itu, Masya Allah, nggak bisa kebayang bu. Jangankan untuk mimpi, di raudhah saja, seokem-okemnya jelema, sepreman-premannya manusia, pasti di raudhah itu bisa menangis, yakin 1000%. Jika di raudhah sepreman-premannya, sebrengsek-brengseknya orang, jika sudah ada di raudhah Rasulullah, pasti bisa meneteskan air mata. Baru melihat Masjid Nabawinya saja, Masya Allah, luar biasa. Apalagi pas di depan raudhahnya, ini begitu teramat harum, alami. Ini adalah tidak dicampur dengan minyak yang lain. Ketika saya nanya sama Askar, apakah ini ada minyak yang lain? Tidak, ini adalah alami. Ini adalah wanginya makam Rasulullah SAW. Masya Allah, luar biasa. Sangat indah ketika kita bisa bertemu minimal dengan guru kita, minimal dengan kiai kita. Maka di bulan Maulid ini adalah kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyiral muslimin rahimakallah, bahwa ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa pada malam Senin yang akan datang, berarti ini adalah pada tanggal 12 Rabiul Awal, dianjurkan kita melaksanakan sholat sunnah li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ibu melaksanakan sholat sunnat li maulidin Nabi? Pernah enggak? Usolli sunnata li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaataini lillahi ta'ala. Niat saya melaksanakan sholat sunnah karena menyambut kelahiran Rasulullah SAW 2 rakaat. Rakaat yang pertama adalah membaca inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua kita baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kita harus minimal pernah melaksanakannya. Siapa yang pernah? Jujur. Ayo. Pernah sholat sunat di maulidin Nabi SAW? Kayaknya pernah Chan. Chan pernah aja. Kang Her pernah? Sok ayo. Kita nanti malam Senin yang akan datang, niatkan, iktikadkan oleh kita menyambut hari kelahiran Rasul. Kita sambut yang pertama adalah pada saat setelah ba'da maghrib. Kalau kita keburu silahkan, kalau enggak keburu setelah kita melaksanakan sholat isya atau sebelum tidur, kita laksanakan sholat sunat li maulidin Nabi sallallahu alaihi. Kumat tadi niatnya sholli sunnata li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Rakaat yang pertama Al-Fatihah dengan inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Rakaat yang kedua laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ila akhirih. Ini adalah langkah bagaimana kita untuk menyambut kelahiran beliau. Yang paling penting adalah bagaimana kita memanifestasikan perbuatan Rasulullah SAW, perkataan, perbuatan dan yang lainnya kita contoh dalam perilaku sehari-hari. Biasanya mohon maaf banget, mohon maaf,
biasanya kita lebih ramai untuk memeriahkan maulid nabinya, tetapi hasil dari maulid ini tidak diaplikasikan. Biasanya kita ramai, ayo kita undang siapa ya penceramahnya, yang banyak ketawanya katanya, atau yang banyak humornya. Tetapi setelah itu, apakah setelah maulid nabi sholat kita lebih rajin, apakah tidak? Ngaji kita lebih rajin, apakah tidak? Sholawat kita lebih banyak, apakah tidak? Sholat sunat kita apakah lebih baik, apakah tidak? Jika ada perubahan itu, baru itu yang namanya maulid Nabi Muhammad SAW. Biasanya kalau misalkan sehari semalam berapa kita sholat kepada Rasul? Ada 100? Saya pernah berguru sama Habib Fahmi Al-Idrus, minimalnya sehari semalam adalah 2000. Kalau saya 1000. Kenapa? Karena waktunya yang tidak memungkinkan. Sholawat kepada Rasulullah SAW sebelum tidur 1000. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Itu di malam hari. Kemudian sore hari saya sholawat lagi. Sebelum menjelang maghrib, dari asar sampai maghrib itu 1000 kali. Kenapa? Karena ingin diaku sebagai umatnya Rasulullah SAW. Lagian di dalam keterangan hadis Imam Daud radhiyallahu an, inna du'a mauqufun bainas samawati wal ard hatta tusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kalau kita berdoa memohon sama Allah, meminta sama Allah, kenapa tidak dikabul? Karena doanya mentok antara langit dan juga antara bumi. Doa itu tidak akan pernah nyampe sama Gusti Allah. Doa itu akan tertahan di antara langit dan juga di bumi. Turun kagak, naik juga kagak. Kenapa? Karena tidak diawali dengan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ini ada hadisnya, rawahu Imam Abu Dawud radhiyallahu anhu, inna du'a mauqufun bainas samawati wal ard hatta tusalli 'alan nabi sallam. Doa itu akan terhenti, tertahan sampai kita mengucapkan sholawat terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW. Saya teringat dengan kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Beliau itu hidup di surga kurang lebih 500 tahun dalam satu riwayat. Nabi Adam itu ukuran kalau hidup di dunia adalah 500 tahun, di akhirat hanya setengah hari. Nabi Adam itu hanya setengah hari, diberikan kewenangan, diberikan kebebasan, keleluasaan di surganya Allah hanya setengah hari. Tetapi jika dihitung dari ukuran usia dunia, ini adalah sampai dengan 500 tahun. Kenapa? Karena satu hari perbandingan di akhirat ini sama dengan 1000 tahun di dunia. Jika kita mengalami kenikmatan di surga, ini sangat terasa begitu singkat. Tetapi pada saat mengalami penderitaan di akhirat, ini begitu teramat lama banget. Lamanya minta ampun. Kenapa? Karena satu hari di akhirat perbandingannya adalah 1000 tahun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka dalam satu kaul, Nabi Adam alaihissalam menikmati fasilitas surga hanya setengah hari. Kalau diakumulasikan dengan kehidupan di dunia, hanya 500 tahun. Makanya ada kecemburuan ibu-ibu, bapak. Sangat cemburu Nabi Adam alaihissalam jika dibandingkan dengan umatnya Rasulullah. Ada 4 hal cemburunya Nabi Adam dengan umatnya Nabi. Ada 4 perkara sangat cemburu Nabi Adam jika dibandingkan dengan kita nih. Yang pertama apa? Kata Nabi Adam, saya sangat cemburu ketika saya ingin tobat kepada Allah, maka saya harus pergi ke Mekah. Kenapa? Tobatnya Nabi Adam itu diterimanya adalah di Mekah, yang sekarang namanya adalah tempat wukuf di Jabal Rahmah. Panasnya minta ampun. Maka Nabi Adam diterima tobatnya adalah di kota Mekah, di Jabal Rahmah. Ketika umat Nabi Muhammad dimanapun dia itu memohon ampun sama Allah, maka boleh-boleh saja. Mau di tempat majelis taklim, mau di rumah, mau di kantor, dimanapun ketika kita mohon sama Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya umat Rasulullah SAW. Berbeda dengan Nabi Adam, ingin diampuni dosanya, maka beliau harus pergi terlebih dahulu ke kota Mekah. Obatnya begitu. Betul kan? Ini satu. Cemburunya Nabi Adam terhadap umatnya Rasulullah adalah dari permasalahan tobat. Coba kalau kita misalkan bayangan kata Allah, Kang Aep, Kang Khairuddin, atau yang lainnya, jika ingin diampuni dosanya harus pergi ke Mekah. Berapa juta yang harus kita keluarkan?
Untungnya kita berada pada garis keturunan umatnya Rasulullah. Dimanapun kita bisa melaksanakan tobat. Lagi ngaji, sabari pidun, ngopi jeng udud, ngopi ma ngopi, udud ma udud, tetapi hati kita zikir, Masya Allah. Diterima taubat kita sama Allah. Berbeda dengan Nabi Adam alaihissalam, ingin diterima taubatnya harus pergi ke kota Mekah di Jabal Rahmah. Ini satu. Yang kedua, apa cemburunya Nabi Adam? Nabi Adam cemburunya ketika saya berbuat maksiat, maka saya harus dipisahkan dengan istrinya. Nabi Adam berbuat maksiat, berbuat kesalahan satu kali, oleh Allah dihukum harus berpisah dengan istrinya. Betul? Tapi kalau kita, ini boleh-boleh saja, tidak dipisahkan dengan istri kita. Kita tidak pernah dipisahkan, walaupun berbuat maksiat segede apapun, tapi diri kita tetap masih dipersatukan dengan keluarga kita, dengan istri kita. Nabi Adam dipisahkan dengan ibunda Siti Hawa. Itu kecemburuan Nabi Adam terhadap umatnya Rasulullah. Kemudian yang berikutnya apa? Cemburunya Nabi Adam sama umatnya Rasulullah. Aku melaksanakan maksiat satu kali, diusir oleh Allah dari surga ke bumi. Umatnya Rasulullah ada di bumi, melakukan maksiat, taubat, langsung bisa ke surga. Itu umatnya Rasulullah. Melakukan dosa, melakukan maksiat, taubat sama Allah, bisa masuk ke surganya Allah. Nabi Adam tadi melakukan maksiat satu kali, maka Nabi Adam diasingkan, kemudian dibuang oleh Allah sampai ke alam bumi. Nah, ini adalah hal yang sangat istimewa jika dibandingkan umat Nabi Muhammad dengan Nabi Adam alaihis salam. Kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah ketika beliau memohon ampun sama Allah, kurang lebih ya dalam satu kaul, ada yang mengatakan 200 tahun. Ada yang mengatakan Nabi Adam itu 250 tahun. Ada yang mengatakan sampai dengan 100 tahun. Beliau itu sampai sujud kepada Gusti Allah, sujud lamanya 250 tahun. Bayangkan kalau kita sujud lamanya 5 sampai dengan 10 menit, niscaya pasti otak kita, kepala kita akan puyang. Dipastikan itu muter 7 keliling. Kalau kita disuruh sujud, diperintah sujud 1 menit saja, maka niscaya akan terjadi adalah vertigo, keras otak kita. Kita pasti akan puyeng. Nabi Adam itu melaksanakan sujud sama Allah supaya diampuni dosanya, kurang lebih ada satu kaul yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 200 tahun, ada juga yang mengatakan 250 tahun. Tapi umat Nabi Muhammad tidak usah sujud secara lama-lama. Beliau hanya cukup minta ampun, penyesalan saat itu. Tidak sujud sampai dengan 10 menit, tidak sujud sampai dengan 1 jam, apalagi sampai dengan 1 hari, maka tobatnya umat Nabi Muhammad oleh Allah diterima saat itu. Inilah kecemburuan Nabi Adam terhadap umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka kita harus benar-benar memperhatikan sikap, sifat, perbuatan Rasulullah SAW, ikuti dalam perilaku sehari-hari. Contoh, Nabi Muhammad itu lam yahtalim qatu toha mutlaqon abada. Nabi itu tidak pernah mimpi. Tidak pernah mimpi basah, mohon maaf. Nabi itu tidak pernah semenjak beliau itu akil balik, dari semenjak lahir sampai dengan wafat, belum pernah mengalami mimpi basah. Belum pernah. Kalau kita senantiasa ngebayang-bayangin dulu, waduh, ini ada wanita cantik, ada laki-laki ganteng nih, waduh, dibayangkan terlebih dahulu, libido kita naik, sehingga pada saat pas di malam hari, bukannya mimpi yang indah, tapi mimpinya mimpi yang begituan. Rasulullah tidak pernah mengalami mimpinya mimpi basah. Ini satu. Yang kedua apa? Rasulullah enggak pernah menguap. Dalam bahasa Jerman can pernah helai, can pernah
Makanya kalau dalam sholat, huai, batuk, dehem, dan sejenisnya jika keluar 2 huruf itu mutlak batal sholatnya. Kalau dalam sholat keluar 2 huruf, haim, ha ada mimnya, hamim. Apalagi kalau pada saat bersin, hansib, hanna, sibna, batal. Jika keluar 2 huruf pada saat sholat, baik dehem atau pada saat menguap atau yang lainnya, itu mutlak sholat itu batal secara ilmu fikih. Maka Rasulullah SAW tidak pernah mengalami menguap selama hidupnya. Kalau dalam masalah taklim, Nabi itu punggungnya lebih tinggi daripada yang lain. Gak pernah bungkuk, gak pernah begini, can pernah kieu, belum pernah. Tapi Nabi pada saat taklim, baik itu dalam keadaan posisi sebagai mustami atau dalam keadaan posisi yang menjadi pembicaranya, Nabi itu duduknya ini lebih tinggi. Biasa. Ini Rasulullah. Maka kita sangat susah untuk mempraktekkan amaliyah kangjeng Nabi, itu beda. Ibu-ibu kalau ngaji, maaf, yang hunjar. Non yang hunjar bahasa Indonesia kan itu. Iya. Melempengkan ya. Ngelempengin meluruskan. Gini, aduh. Nyeri sampean jena ya. Sakit kaki habis kerja begini ya. Tapi Rasulullah SAW pada saat ta'lim, beliau tidak pernah mengeluh seperti itu. Ini adalah perilaku yang harus kita contoh. Dan beliau apa? Beliau pada saat dilahirkan sudah dalam keadaan berkhitan. Sudah dalam keadaan berkhitan itu Rasulullah SAW. Binatang-binatang yang lain tidak pernah kabur. Ketika melihat sosok Rasulullah SAW, mendekat semuanya. Binatang yang jinak, binatang yang buas, mendekat. Ingin melihat, menatap wajahnya Nabi. Pernah terbukti apa? Pada saat Nabi dikejar sama orang-orang kafir Quraisy, kemudian ditemani oleh Abu Bakar Siddiq, larilah atau bersembunyilah di sebuah gua. Gua tersebut ternyata menurut pandangan Rasulullah dan Abu Bakar ini adalah gua yang aman. Betul gua yang aman, terhindar dari kejaran musuh. Semua lubang-lubang ditutup oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian ada satu lubang yang tidak tertutup, maka ditutuplah oleh jempol kakinya Abu Bakar Siddiq. Sampai dengan Rasulullah ini terlihat lemah, lesu, akhirnya tidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Ketika tidur, apa yang terjadi? Ketika tidur yang terjadi, lubang yang ditutup oleh jempolnya Abu Bakar Siddiq, ternyata ada ular. Ular itu mematuk kakinya Abu Bakar Siddiq. Ular yang sangat berbisa, yang pada akhirnya Abu Bakar Siddiq itu tidak tahan untuk menahan rasa sakitnya sampai menetes air mata, curik, menangis, sampai tangisan Abu Bakar itu membasahi pipinya Rasulullah SAW. Kata Nabi pada saat bangun, Abu Bakar, apakah engkau telah bosan untuk bersamaku? Apakah engkau menyesal mengantar diriku? Apakah engkau sangat menyesal menjadi pengawalku? Kata Abu Bakar, siapa yang menyesal ya Rasulullah SAW? Saya tidak pernah menyesal. Mengapa engkau menangis? Karena saya merasakan betapa sakitnya ketika seekor ular mematuk kaki saya. Ternyata apa? Ternyata pada saat ular itu, setelah dipersilahkan masuk oleh salam, silahkan masuk, natap wajah Nabi. Ribuan tahun yang lalu telah diinformasikan sama Allah, wahai ular, jika engkau ingin melihat wajah kekasihku, lihat nanti 1000 tahun yang akan datang, ada di gua A. Akhirnya ular itu sampai dengan sabar nunggu, kepengen melihat wajahnya Nabi. Tingali dilihatkan wajah Rasulullah. Melihatlah, kata Nabi kepada ular, sekarang kamu sudah puas melihat wajahku, silakan engkau pergi. Pamit orai. Abu Bakar saat itu sama Rasulullah langsung dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah 1 kali, udah sembuh. Ini salah satu mukjizat Nabi. Nabi itu ketika ada binatang buas, maka tidak pernah lari binatang itu dari Rasulullah. Tidak pernah untuk kabur, bahkan ingin menatap selama-lamanya. Makanya pahala kita yang paling gede di surga adalah bukan surga. Pahala kita di yaumil qiyamah adalah bagaimana kita bisa menatap wajahnya Nabi. Kan di akhir doa ada wa fil jannati wa ru'yatahu, melihatnya, wa murafaqatahu,
bersamanya senantiasa bergandengan terus. Inilah yang paling indah, pahala yang paling gede, bisa melihat wajahnya Rasul, bisa berbarengan, bertetangga dengan Rasulullah SAW. Ini yang paling indah. Ini salah satu mukjizat Nabi begitu. Termasuk apa? Zubabah, lalat, nyamuk tidak berani untuk nempel, tidak berani untuk hinggap di tubuhnya Rasul. Itu Rasulullah nggak ada. Kalau kita nggak mandi sehari saja, krong lalur hejo ya. Wah, iya ngaranana Hamazun. Hamazun kan begitu. Wah, kalau Hamazun nempel di kopi mutlak itu adalah najis. Kalau di kopi teh manis itu mutlak najis. Tapi kalau lalat yang lain, set, hinggap di air kopi, di teh, lalat yang lain, gak usah dibuang. Celupin tangan kita, telunjuk, aduk-aduk, baru dibuang. Maka apa? Maka minuman itu akan menjadi penawar segala macam penyakit. Itu ada dalam apa? Hadis di dalam kitab Bukhari Muslim ada. Nah, kalau ada lalat, wah ini penyakit kan? Yang penyakit itu adalah Hamazun, lalat hijau. Kalau lalat biasa nempel di air, kucek-kucek. Setelah rata dikuceknya baru ambil, diminum. Ini akan menjadi obat bagi penyakit kita. Ada di dalam apa? Kitab Bulughul Maram. Bang dibincang. Makanya kalau misalkan di makanan kita ayah bala-bala ya, ayah tahu, lalur nempel. Wah, lalur nempel. Kejar sama kita tuh. Udah kita lalur dah. Kamana ya? Kucek-kucek kita lalur di bala-bala dah. Nah, ini adalah keistimewaan Rasulullah SAW, tidak pernah dihinggapi oleh binatang seperti lalat, binatang-binatang yang kecil yang lain tidak pernah nempel di badannya Rasulullah SAW. Termasuk pada saat apa? Pada saat Rasulullah SAW berjalan, ini senantiasa dinaungi oleh arsy, dinaungi oleh matahari, dinaungi oleh awan. Kemanapun Nabi itu berjalan, maka sangat istimewa sekali ketika di bulan ini. Alangkah ruginya kalau seperti biasa, bulan biasa kita membaca sholawat hanya 1 kali, bulan Maulid ini harus lebih meningkat. Kalau bulan biasa kita hanya 10 kali, di bulan ini minimal kita harus 1000 kali. Buktikan kecintaan kita sama Rasulullah. Sampai sejauh mana cinta kita sama Rasulullah SAW. Terutama amalkan perbuatan, perkataan, dan yang lainnya minimal yang kita bisa. Kalau secara kafah sepertinya sangat berat banget, Bu. Kalau secara utuh berat banget, bener asli. Kalau secara utuh model misalkan nih, punten-punten, kalau dalam masalah ngaji saja, dalam masalah ngaji atau sholat, kita kalau sholat, mohon maaf, menggunakan peci yang bermotif, baju yang bermotif, kofiah yang bermotif, yang ada lambangnya, ada lambang la ilaha illallah, ada Nahdlatul Ulama dan sejenisnya, apalagi merah dan putih. Ini secara hukum fikih, kalau menggunakan pakaian seperti itu hukumnya makruh. Ini bicara secara hukum syariat. Maka yang paling bagus adalah dengan baju yang polos, peci yang polos. Saya menggunakan peci begini, tapi sekarang kan zamannya lain. Waduh, zaman motif. Kalau tidak mengikuti perkembangan trending sekarang, wah kasihan tukang dagang, nggak laku-laku nih jualannya. Nah, ini kita bicara seperti aturan itu. Maka banyak sekali perbuatan-perbuatan yang harus kita contoh amaliyah dari Rasulullah SAW. Bukan hanya pada saat amaliyah ubudiyahnya, tapi pada saat amaliyah sehari-harinya, bisakah hal-hal yang terkecil yang kita harus ambil contoh. Seperti tadi kita mendermakan sesuatu yang telah kita miliki, ada bagian hak-hak anak yatim, hak-hak bagian dari orang-orang yang tidak mampu. Ini adalah salah satu perbuatan yang baik yang telah dicontohkan oleh Nabi. Satu tadi ya, yang pertama nanti pada saat malam Senin kita usahakan bisa melaksanakan sholat sunnah li maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, di malam itu kita minimal membaca sholawat 100 kali minimal ya, minimal. Kalau bisa 100. Sholawat apa? Boleh sholawat Ibrahimiyah, boleh.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Terus yang ada di tahiyat itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Boleh sholawat Jibril, boleh. Boleh sholawat muazzam, agak panjangan, itu mah sholawat muazzam, boleh. Boleh sholat adrikni, boleh. Terserah. Yang kita bisa sholawat pada malam itu, kita minimal harus 100 kali. Minimal loh. Minimal 1. Tadi kita harus sholat li maulidin Nabi. Kemudian yang kedua itu adalah harus membaca sholawat kepada salam. Zikirnya kalau bisa minimal 313. Zikirnya apa? Nanti pada saat sholat subuh sebelumnya kan ada dianjurkan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azimi wa bihamdi. Sebelum subuh sholat 2 rakaat namanya sholat qabliyah. Zikirnya subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azimi wa bihamdi. Minimal 100 kali. Kalau belum pernah, yuk kita coba nanti malam Senin. Kalau misalkan malam Senin gak sempat, malam sekarang latihan dulu 50 tuh. Kalau sekarang nanti dikira-kira, waduh besok berat amat, latihan dulu sekarang. Latihan malam ini, nanti pada saat setelah pulang dari sini, ya Allah saya niat sholat latihan maulid Nabi. Jadi sholat latihan ya. Latihan dulu. Nanti sholatnya adalah pada saat malam Senin setelah isya sholli sunnata li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat. Yang pertama surah Inna fatahna laka fatham mubina ila akhir. Yang kedua rakaatnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Bagi yang ingin hajatnya kabul, terutama saat ini, punten maaf, saat ini misalkan ya Allah saya ingin cepat diberikan keturunan, tapi mengapa sudah 2-3 tahun saya belum diberikan keturunan. Ungkapkanlah, perbanyak doanya Nabi Zaka. Kumaha doana? Rabbi la tadalli fardaw wa anta khairul warisin. Udah perbanyak aja itu. Atau misalkan kita ingin mendapatkan, ya Allah malam itu atas zatiah Allah dan nurnya Muhammad SAW, saya mohon diberikan anak yang saleh dan soleh. Rabbi habli minas. Perbanyaklah itu. Insya Allah pada malam itu adalah malam yang penuh dengan mustajab, malam yang penuh dengan rahmat, malam yang penuh dengan ampunan. Selain hanya di bulan Ramadan, tapi kita mengagungkan pada saat hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Apalagi di pagi harinya Bu ya. Pagi harinya kata Abu Bakar Siddiq bagaimana? Man anfaqo dirhaman. Barang siapa yang berinfak 1 dirham liqiraati maulidin Nabi salam, untuk karena ada yang merayakan maulid Nabi Muhammad salam, ini nanti apa? Fa innahu kana rafiqil jannah. Kata Nabi, maka dia itu akan berbarengan denganku di surga. Kana rafiqil jannah. Orang itu yang mendermakan hartanya 1 dirham pada saat maulid Nabi, ini akan bersama Rasulullah di hari kiamat di surganya Allah. Kemudian kata Umar bin Khattab apa? Kata Umar bin Khattab, man azzama bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi harinya, faka'annama syahidan ghazawatal badri wa hunaini. Orang tersebut itu nanti seperti orang yang meninggalnya para syuhada perang Badar dan perang Hunain. Itu yang mendermakan dan juga yang mengagungkan. Kemudian kata Utsman apa? Kata Utsman, man anfaqo dirhaman, barang siapa yang menginfakkan 1 dirham, maka dia itu seperti orang bukan yang mati syahid kalau Sayyidina Utsman, faka'an nama haya al-islami, orang yang menghidupkan ajaran Islam. Tuh, ini beda-beda tuh pendapat dari Abu Bakar Siddiq, pendapat dari Umar bin Khattab, pendapat dari Utsman bin Affan, kemudian ada juga pendapat dari Sayyidina Ali radhiyallahu an,
bahwa kalau menurut Sayyidina Ali, man azzama bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengagungkan kegiatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu yadkhulul jannata bighairi hisab. Beliau itu nanti akan masuk ke surga dalam keadaan tanpa dihisab. Nah, ini adalah untungnya nanti pada saat hari Senin yang akan datang, minimal pada diri kita, di rumah kita, di lingkungan kita, minimal momentum itu kita manfaatkan pada malam Seninnya. Adapun pada saat kegiatan yang lain, nanti saya kegiatannya di bulan yang akan datang, terserah. Karena bulan Maulid itu bukan hanya 30 hari, kadang-kadang 90 hari. Setelah Maulid selesai, ada bulan Rabiul Akhir, tetap aja muludan namanya. Pada saat Jumadil Awal, tetap aja namanya muludan. Yang paling penting adalah pada saat kita menyambut kedatangan hari kelahiran Rasulullah SAW, perbanyak kita sholawat. Yang sebelumnya adalah kita harus melaksanakan sholat sunnah, kemudian sholawat, kemudian yang berikutnya adalah harus menginfakkan. Infak terserah kepada siapa? Kepada yang berhak. Tujuannya adalah untuk memuliakan kedatangan Rasulullah. Seperti halnya Abu Lahab, beliau membebaskan budaknya yang bernama siapa tadi? Suaibah al-Islamiyah. Kemudian setelah itu Suaibah lah yang menyusui Nabi yang pertama sebelum Halimatus Sa'diyah. Mudah-mudahan kita senantiasa pada malam ini curahan rahmat, maghfirah dan nurnya Muhammad menyertai kepada kita. Kita sambut, kita songsong Maulid Nabi ini adalah dengan sukacita yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kemurahan, dan kita diberikan rezeki yang melimpah, halalang tayyiban wasian mubarakah. Sebagai bentuk kasih sayang kita, mari kita untuk isi Maulid Nabi ini dengan amaliyah yang nyata. Kita jangan sampai terpengaruh, terprovokasi, apalagi sekarang mendekati kepada pilkada yang kurang lebih sekitar 2-3 bulan yang akan datang. Terserah pilihan itu siapapun, yang jelas kita jaga i'tisamul islamiyah, persatuan Islam, persaudaraan Islam, agar kita senantiasa kokoh, tidak mudah untuk terpengaruh oleh hal-hal yang lain. Mau pilih A silakan, pilih B silakan, pilih C silakan. Yang jelas jangan sampai mengantarkan diri kita menjadi perpecahan. Adanallahu ajma'in. Allahumma afiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, syukron wahai guruku, engkau telah membimbing aku di jalan yang engkau tuju. Syukron, syukron wahai